Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Bukan soal angin, lihat diri masing-masing. Anda sekarang sudah untung apa rugi? Serius? Waktu Anda masih perawan, Anda masih perjaka, saat itu Anda belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Kalau sholat lu dibaca surat naon? Dikawinin punya suami, dikawinin punya bini, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil. Pengen beli baju kayak apa duitnya ayah, pengen jajan makanan kayak apa duitnya ayah. Saya jawab, saya tanya, jawab dengan jujur ya. Tanda syukur Anda kepada saat ini kalau sholat lu dibaca surat naon? Rugi tahu main untung aja kagak pada mikir untung rugi tahu. Masya Allah, semoga makin baik. Hadirin, kita lihat sejarah puasa. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Rasul nanya, kenapa kalian puasa? Kata orang Yahudi, kami mensyukuri selamatnya Musa, mensyukuri tenggelamnya Fir'aun. Rasul mengatakan, kalau itu alasan kalian berpuasa, maka kami umat Islam wajib berlebih berpuasa. Saat itu hukum puasa kita umat Islam hanya sehari tanggal 10 bulan Muharram. Masuk tahun baru Hijriah, Allah turunkan Al-Baqarah 183. Buka cepetan. Kok ketawa? Buka langsung aja pakai Quran. Ayo 183. Sok. Ayo. Kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Dengan turunnya ayat ini, kewajiban puasa yang hanya sehari pada tanggal 10 bulan Muharram berubah menjadi sebulan suntuk di bulan Ramadan. Apa sih yang namanya saum? Saum berarti bahasa adalah menahan diri. Barusan Bapak Camat suruh saya ngomong, Anda walaupun pengen ngomong diem, jangan ngobrol, jangan berdiri, jangan macam-macam, diem, menahan diri. Sementara arti puasa syariat agama Islam, menahan diri dari yang membukakan satu hari namanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 187, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haydul abyadu minal haydil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sehingga kelihatan benang-benang yang putih di antara benang-benang yang hitam, yaitu fajar. Kalau seandainya ayat ini saya bandingkan dengan lampu lalu lintas persis sama. Lurus subuh sampai lurus maghrib lampu merah, stop, jangan makan, jangan minum, jangan campur. Maghrib sampai imsak lampu hijau, sok, mau makan mangga, rek minum sok. Campur suami istri sabara kali teu naon, asal sama suami masing-masing, jangan sama suami tetangga. Kenapa ketawa? Saya salah pamong. Dari imsak sampai subuh yang jaraknya 10 menit inang koneng. Masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh campur, tapi hati-hati sebentar lagi lampu merah akan nyala. Misal Anda lagi makan, kedengaran imsak, terusin makan yang ada. Yang tidak boleh ceplok telur heula, nggak goreng emping heula, ngelek sambal keburu subuh. Makan waya. Misal sekarang, ini ada yang ini nggak? Ngacung ini. Nah, saya juga di Nimbi 76 usia saya. Nini kalau minum kopi tidak sah dari dispenser, tidak kompor nggak gula pas. Seduh tak kopi, nggak gula. Begitu diseduh kedengaran imsak, aduk baikkan karena piring tiup seruput minum. Yang salah hayu we kabur subuh nih. Sekarang yang muda, ada yang merasa muda ngacung. Misal Anda semalam udah campur makan sahur, masih pengen nambah, tenang. Begitu nambah kedengaran imsak, terusin tenang. Ayo kini 10 menit. Syaratnya mata Anda jangan jauh dari jam. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, angkat.
Kalau enggak diangkat, Anda kesiangan seperti campur di siang hari. Suatu hari seorang laki-laki bertamu ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya siang hari kemarin bercampur dengan istri saya. Rasul bilang merdekakan budak belia. Dia bilang nggak sanggup. Kalau gitu puasa 60 hari. Orang tadi bilang jangankan 60 hari, 30 aja kebobolan. Rasul bilang kasih makan fakir miskin 60 orang. Orang tadi bilang saya tidak sanggup Rasulullah. Ada tamu lagi. Ya Rasulullah, saya bawa korma di sekeranjang, korma zakat dari kebun saya. Rasul ambil, bilang terima kasih. Dibawa ke tamu yang pertama, Pak bagikan korma ini kepada tetangga bapak yang miskin. Orang tadi menjawab, ya Rasulullah, di kampung saya yang paling miskin cuma saya. Rasul tersenyum, namanya kue cincin ganda sturi, udah hidup lu miskin, nggak tahu diri. Makanya bapak ibu kalau di birahi ada tinggi di bulan Ramadan, nih dengerin, suami di kamar, ibu di dapur misah, suami di tengah rumah, ibu di kamar mandi misah. Takut nyetrum, bayarnya berat, beneran saya nggak serius. So, jangan Anda mengira semua yang berpuasa pahalanya sama, kagak tahu. Puasa ada 3 kelas. Lihat diri Anda, kelas yang manakah puasa Anda? 1, puasa umum, semua bisa. Tandanya cuma 3, tidak makan, tidak minum, tidak campur. Ngarumpi ngomongkeun batur iye, punya anak dijewer, sama suami ngelawan, sama bini korek. Ketemu tetangga merengos, ama mertua pelit, aya nu kitu. Ini puasa paling murah, paling jelek. Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal ad. Berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapat pahala apapun daripada puasanya kecuali cuma lapar dan haus doang, hanya penggugur kewajiban. Jadi 2, puasa khusus. Saya pengen kita semua minimal masuk puasa yang kedua, tandanya 5. Berapa bu? 5. Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari. Seluruh tubuhnya ikut berpuasa, tidak makan, minum yang subhan. Kita lihat yuk, biar kita naik ke sini. Tidak makan, tidak minum, tidak campur. Seluruh tubuhnya puasa, mata, mulut, hidung, telinga, tangan, kaki puasa. Ibu mak yang naik becak ngongkong melotot, dilihat kena bebela. Mata ada nggak puasa. Ibu teh warung mau bikin kolak, ngali kalapak parut. Di depan rumah tetangga ada pohon pandan, metik 2 lembar. Cing otak dipakai. Bikin kolak buat buka puasa, pandannya boleh nyolong. Pantes nggak? Ayah nu kitu ayah. Mana orangnya? MALING. Mikir nu teh otak. Kalau digapai pandan 2 lembar. Ngapain kalau bilang lu bilang iya mah? Makin nyolong pandan, meli ke pasar naon di dia pun ke pasar. Depen di mana? Ya meli. Dasar pada orang. Tandanya yang kelima, orang tadi tidak memakan yang subhat atau yang haram. Naon subhat teh diragukan. Anda buka Al-Baqarah 168. So, cepetan. Ngaji pakai Quran. Ya HP bukan buat gosip, ngaji buka 168. Kalau Al-Baqarah nggak ketemu, malu-maluin ketua DKM. Ayo cepetan. Ayo 168. Siapa yang udah ketemu ngecung? Sok baca. Mic-nya ke belakang, cek. Mic-nya kasih belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ibu udah baca ya. Udah, gak usah serakah sono. Mau tentang ustazah dia. Biasa aja kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, semua dihimbau oleh Allah, makan, minum semua yang di muka bumi syaratnya halal lantai dan kasih. Halal lantai baca hukum, halal lantai bacaan perolehnya. Kalau tidak, kalian kerasukan setan. Contoh, ibu ke pasar beli bawang 1 kilo halal, nyomot tambahan MALING haram. Tahu ayat gitu? Pikir bener mana kasih.
Muli cabe sekilo nyomot tambahin. Muli duku, muli lengkeng, mending kalau banyak. Muli teh 2 kilo mang nyobain, otak dipakai nyobain mah hiji. Dia menyorok cok teureun-eureun maling. Tong seuri si mikir. Nyebelin jadi orang kapan bener. Ngaji dibikinin kue misalnya Isra Mi'raj halal bihalal tahun baruan 111. Biasanya saya kan sehari bisa 3-4 kelompok pengajian ketemu nih depan tokoh masyarakat. Ketika sok aya eta tah naon teh kue na piring. Saya mah teu ngarang. Kenyataan survei membuktikan. Ya toh, itu padahal mah alisnya udah gede, bibirnya onyoy, si atas udah orok. Dari rumahnya Kang, geus mawa kantong kresek. Sapin diasupkeun otakmu di mana? Panitia bikin kue buat rame-rame semua yang datang. Pikir, dengerin kalau orang tua ngomong. Sebel gue yang gitu malu gue mau lihatnya. Kapan berhenti jadi orang? Mikir pakai otak. Panitia bikin kue buat semua jamaah, kenapa lu bungkus sendiri bawa pulang? Pikir berapa harga kue? Kebapulan kasih anak, pantas anak lu bengal, pantas anak lu ngelawan. Nasihatin nggak denger, suruh sholat susah. Kenapa? Bukan nyalahin anak, mikir pernah memberikan makanan yang subhan kepada anak. Jangan digampangin. Saya kenapa berani ngomong? Malu buat tiap hari. Pikir, ahli surah kayak stang RF. Bibir geus onyoy siga tas ngadahar orok, ari maneh kana kue sesorongot sia. Kayak monyet tidak guna. Kasih pisang kalau perlu tangan duduknya nggak dibagi. Kalau orang serakah dengan kue, apalagi di pengajian, persis monyet tidak guna, binatang. Mikir, marah, maju sini gua tata. Kapan benernya ngaji? Saya mah aneh. Yasin apal, tahlil apal, salawatan pinter, kalau pakai kudungan, apa kue sesorot meon beda di binatang. Binatang lo. Guru lain nggak berani ngomong, saya berani ngomong. Saya malu punya anak murid kayak begitu. Ya. Seorang laki-laki berdoa di padang pasir, Rasul bilang, bagaimana doa akan dikabul? Kenapa? Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Padahal 3 syarat tadi sudah dilaksanakan. Dia perjalanan jauh, tangannya menengadah ke atas, menyebut Asmaul Husna, ya Rab, ya Rab, ya Rab, aku minta ini. Kata Nabi nggak bakal dikabul doanya. Kita kalau berdoa pengen dikabul, pengen ditolak. Mikir, kue hak orang lain jangan Anda ambil, bagi rata. Siapapun yang selama ini di pengajian suka ngambil hak orang lain, mikir doa Anda sampai mati nggak bakal dikabul oleh Allah. Allah yang bilang mereka kemasukan setan, setan musuh yang sangat nyata buat kalian, camkan oleh Anda. Jijai dengan sepeda tinggi ini kalau bakat kentok kelakuan bini untuk pada begitu. Kapan mau pada benar? Guru lain kadang berani ngomong, saya harus ngomong. Dia jadi orang benar, jadi ngaji puluhan tahun sama kue sosorongot sama aja. Marah, maju sini ke tatar. 3. Puasa khusus. Puasa yang paling istimewa. Mana puasa yang paling istimewa? Tandanya 6. Berapa bu? Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari, seluruh tubuhnya berpuasa. Tidak makan yang subhat atau yang haram. Tidak memenuhi perutnya dengan makanan yang halal. Mamin wi'ain abghadallah min bati malinal hal. Tidak ada satupun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, yang belanja ke pasar saya, yang masak saya, yang naruh di meja saya, yang makan saya. Kalau sampai bak kekenyangan, orang tadi kemasukan setan. Anda buka Al-A'raf 31, buka cepat. Al-A'raf 31, ayo ngaji pakai Quran dan pakai ilmu katanya, buka. Jilat ya, cepat ketemu, cepat. Yang udah ketemu ngacung, yuk. Mangga, tadi mic-nya di mana? Ya, sok. Ini kadieukeun, oper kadieu. Sok oper angkeun paling kita jual meureun. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu musrifin. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai turunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau ngaji, kalau ke masjid, yasinan, zikiran, istighosahan.
kalau mau ibadah, kalau sholat pakai baju yang terbaik. Makan minum jangan berlebihan, kalau benci jangan berlebihan. Lihat diri anda masing-masing. Baju buat anda kondangan, sama mau kena yang dipakai hari-hari mahalan naon. Saya mah nyindir Quran. Pakai pakaian yang terbaik kalau ibadah, kalau sholat. Baju buat kondangan ngabelaan ngahutang, yang penting gue perlete. Ari sholat mau kena geus hararideung. Tahu hararideung? Udah pada hitam dipakai kene. Iya, aya nu kitu aya. Dari kedip mata anda saya tahu di lemari anda banyak mau kena baru. Cik otak dipakai. Nih mau kena yang baru keluarkan dipakai. Mau kena nu hararideung gunting buat elak nggak layak. Itu masukkan setan kata Allah. Kedengeran? Ngerti? Laksanakan. Rek naon kedengeran itu dipraktekkeun. Ari kondangan negara raya aing mah euy ari nu kena hararideung. Kemasukan setan. Wa kulu wasrabu wa tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minum tapi jangan berlebihan, lo benci dengan yang berlebihan. Ini ayat. Hadis Nabi mengatakan, jangan makan sebelum kenyang Pak Ustad, boga jamaah ke ari maneh. Gusti harga muti ayeuna ngangkakeun. Balik deui. Jangan makan sebelum arek-areling. Berhenti makan sebelum terus bener aku dicarikan heula. Aduh Gusti jangan makan sebelum kenyang, dasar kebo tukang makan. Nabi mengatakan perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Kenapa? Perut yang penuh dengan makanan halal banyak sisi negatif. Satu, ketaatan dalam ibadah kurang. Contoh bulan puasa, dur maghrib kelekek sirok 2 gelas, kolang kaling samangkok, sholat maghrib habis sholat, oh iya gue belum makan nasi, bok sapiring munjung. Dur isya, tetangganya manggil, tuti, tuti, mana si tuti? Mana tuti? Tuti, tuti, taraweh. Kata tuti, lu jalan dah, gue begah. Ketaatan dalam ibadah kurang, tuti mikir tuh. 2, orang yang perutnya sangat kenyang, kasih sayang sama tetangga kurang. Islam mengajarkan kalau di rumah kita banyak makanan, tetangga bagi. Kalau perut sangat kenyang, boro-boro ngebagi tetangga, bobo molor. 3, orang yang perutnya sangat kenyang, kalau dia seorang guru, seorang dosen, seorang pemberi makalah dalam seminar misalnya saya, maka yang disampaikan tidak ilmiah, ngaco. Konsentrasinya ke sini tapi ke sini. Anak lihat tidak sedikit penceramah yang cuma buang waktu, bercanda, ngocol, ngelawak, hayu sedikit-sedikit salawatan, itu kehabisan. Bu jangan pakai lampu, bu siro mata gue gitu loh. Boleh anda ngerekam tapi jangan pakai belit. Nenek-nenek bu 76 silo gitu loh. Jadi itu bu, Masya Allah. Coba, tidak sedikit penceramah yang ngakak ngomong porno, hayu aja bercanda, nggak ada isinya, ngapain manggil gitu, panggil aja pilawak, nggak ada gunanya, buang waktu. 4, orang yang perutnya sangat kenyang kata Nabi, kalau dia seorang siswa, seorang mahasiswa, seorang mahasiswi, seorang peserta seminar, seorang mustabi kayak anda, kekenyangan, yang disampaikan penceramah masuk di otak. Ibu tadi mama dede datang nggak? Mesti manggil datang. Ceramah apaan? Cuma assalamualaikum doang. Makanya yang ngajinya nyender sama yang kagak nyender, pahalanya gedean yang kagak nyender. Aing mah aneh ari ngaji teh hari teh juga udang di empang saya. Saya kan punya empang. Udang lamun di kolam teh nyarele takaran itu teh. Kita sareng udang. Begitu yang ceramah dia mah mulahe. 5, orang yang perutnya sangat kenyang gampang terkena penyakit. Rasul bersabda subutasiu. Contoh, dulu 15 abad yang lampau
Rasulullah berdakwah, semua kerajaan-kerajaan itu rajanya dikirimin surat agar masuk Islam. Di antaranya beliau berkirim surat ke Raja Yaman. Raja Yaman membalas surat Nabi, saya kagum denganmu ya Rasulullah, tapi saya tidak mungkin masuk Islam. Sebagai tanda kekaguman saya kirimkan seorang dokter ahli untuk merawat kesehatanmu. Dokter ahli dari Yaman digaji tiap bulan sama Raja Yaman dengan gaji yang besar, menjaga Nabi sebagai simpati dia sama Nabi. Tapi selama 2 tahun dokter ahli yang ada di Madinah ini tidak pernah mengobati Nabi. Nabinya yang pernah sakit. Dia malu, saya kok kayak makan gaji buta ya. Langsung dia lapor, ya Rasulullah saya mau pulang. Kenapa? Sudah 2 tahun saya kan digaji tiap bulan sama raja saya, tapi engkau nggak pernah sakit, padahal digaji buat jaga kesehatan. Kata Rasul, silahkan kalau mau pulang. Kenapa? 2 tahun di Madinah orang Yaman tadi sudah masuk Islam, sudah kuat ilmu Islamnya. Kalau pulang ke Yaman pasti berdakwah dengan baik. Rasul izinkan. Cuma dokter tadi bilang, ya Rasulullah, saya pengen tanya deh, kenapa rahasianya 2 tahun sedikit belum pernah sakit? Rasul bersabda, sumu tasiu, berpuasa niscaya kalian sehat. Makanya inilah yang namanya puasa membuat diri kita sehat. Jadi 3 kelas puasa. Umum paling jelek, khusus tengah-tengah, khusus paling istimewa. Saya tanya, siapa yang merasanya puasa masih puasa umum paling jelek? Ngacung. Nggak ada yang mengacung. Butut tadi. 2. Siapa yang puasanya merasa kelas 2? Ngacung. Ya insya Allah. Siapa yang kelas 3? Ya minimal kelas 2. Puasa ini berat terasa oleh kita, apalagi orang-orang yang tidak bertakwa. Kenapa? Tujuan puasa la'allakum tattaqun. Apa sih takwa? Takwa berarti bahasa berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya di kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Ini takwa berarti bahasa. Sementara takwa berarti syariat, nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara ilmu pengetahuan, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Makanya kalau kita mengaku orang takwa harus punya ilmu. Jangankan ibadah, ngulek samban pakai ilmu tuh. Ngaronin beras pakai ilmu nggak? Makanya pun pakai ilmu. Man aroda dunya falibililmi, waman aroda akhirata falibililmi, waman aroda huma falibililmi. Siapa yang pengen bahagia di dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia di akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia di akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia dan akhirat. Siapa yang pengen bahagia di dunia, ngacu. Siapa yang pengen bahagia di akhirat, ngacu. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, ngacu. Kalian semua munafik dan ketawa ukir. Semua manusia mengalami 5 alam: alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kenapa waktu saya tanya siapa yang pengen bahagia di dunia, ngacung cuma 3 orang. Giliran pengen bahagia di dunia akhirat, ngacung semua. Otak di mana? Kalian salah. Munafik. Kalau pengen bahagia dunia akhirat bahagia kan sebelum akhirat dunia dulu. Ya apa iya? Dunia mazraatul akhirat. Dunia ladang persenan akhirat. Dunia baik akhirat baik, dunia buruk akhirat buruk. Jadi bagaimana? Anda buka Al-Qasas 77. Islam agama yang seimbang. Buka Al-Qasas 77. Cepetan, lihat. Sok, mangga. Kalau ibu sudah baca, ketemu kasih tetangganya biar sebuah kebagian. Sok. Mangga yang udah ketemu sok. Al-Qasas 77. Sok. 7 alungkeun. Emang ada berapa sih barisnya? Alungkeun cuy. Paling gebeng dong. Makanya taruh di sini nih biar ntar ada ngacu. Dan ditaruh. Taruh sini, taruh ke Bismillahirrahmanirrahim. Abdagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Berbuat baik dengan orang lain sebagaimana aku berbuat baik dengan kalian.
jangan merusak bumi, aku tidak suka dengan merusak. Tuntut oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, jangan lupa urusan dunia. Bu, caranya bagaimana? Semua pekerjaan yang kita kerjakan mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan libtigha'i mardatillah, dunia dapat, akhirat dapat. Seandainya kita mengerjakan pekerjaan dunia tidak dimulai dengan basmalah, tidak diakhiri dengan hamdalah, tidak niat libtigha'i mardatillah karena Allah, dunia dapat, akhirat kosong. Kenapa kita harus basmalah dengan menyebut nama Allah? Karena kita mengerjakan sesuatu dengan bimbingan Allah pasti baik. Kenapa harus menyebut hamdalah? Anda buka Al-Qasas 70, buka Al-Qasas 70, ayo cepetan. Al-Qasas 70, sok. Nah, tadi mic kita. Sok, tutup cek. Tah. Cek. Sok, bukan makasih. Sok cek. Hari ini semua berubah jadi sok cek. Wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu bil ula wal akhirah. Stop. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu bil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dialah Allah pemilik pujian dari awal sampai akhir. Kata Allah, kalau ada orang memuji Anda dengan apapun yang terdapat dalam diri Anda, jangan GR. Gue gitu loh, langsung hidungnya megar. Salah. Ih, cantik amat ibu pakai tiung hejo. Gue gitu loh, megar. Salah. Kata Allah, ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Anda buka Ali Imran ayat 6. Ali Imran ayat 6, buka. Ayo cepetan, jilat biar cepat ketemu. Ayo Ali Imran ayat 6, yang udah ketemu ngacung ke belakang, cek lempar cek ke angkat. Sok. Ya, sok, siapa cepat dia dapat. Ayo. Anak saya udah lihat teman-teman. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Stop. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai dengan Allah. Nih, senyum coba cek. Tuh hidungnya begitu, jidatnya tuh. Ini coba beda kan? Wajah, hidung, jidat, senyum mereka kayak begini nih, beda-beda. Pesanan mereka apa? Pemberian Allah. Makanya jangan GR. Manusia yang kurang syukur dengan keberadaannya yang gendut nih, pengen kurus, nonton iklan di TV. Ping, bang, hak, ping, hiping, minum sama dusnya tetap aja segede gini. Tenang, ada XL, ada XXL, XXL, nggak muat, gordeng dijahit. Yang begeng, nyari dulu. Mana? Yang begeng tuh kurang gizi. Itu pengen gendut tahu, minum jamu empe tongseng, perutnya doang sama pipinya. Kenapa? Manusia kurang syukur nggak lihat ayat tadi. So, yang kulitnya kayak kita, sawo matang, sawo mentah, sawo busuk, pengen bule, nonton di kami TV, set bule kata iklan 6 minggu. Bagaimana kalau nggak cocok? Bukannya bule, pipinya merah kayak pantat monyet di Ragunan. Anda pernah pergi ke Ragunan? Lihat monyet, wujudnya berem, eta salah obat. Belinya yang KB2 yang murah. Orang barat, bule, ganteng, cantik, make kolor doang, berjemur di kute, di Pangandaran, di lapangan, pengen naon. Manusia serba salah. Kenapa? Kurang syukur. Yang benar siapa? Rian Demasi. Syukuri apa yang ada. Anugerah. Tuh Pak Ustadz, buka jamaah adi nyanyi apalun. Adi ayat hese. Sing bener kan menjadi Ustadz teh aing mah. Seri deui mikir sia. Bu, berat yang namanya puasa. Tapi walaupun berat ibadahnya bagaimana? Allah berfirman dalam hadis qudsi, terang hadis qudsi entah. Hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan sama Rasulullah,
tidak dimasukkan dalam Al-Quran, Rasul menyampaikan dengan kalimat sendiri. Beda dengan ayat. Ayat firman Allah yang disampaikan sama Rasulullah dimasukkan dalam Al-Quran, ini ayat. Kalau hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan sama Rasulullah tidak dimasukkan dalam Al-Quran, Rasul menyampaikannya kepada kita dengan bahasa sendiri. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana azrihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya masing-masing kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku akan membalas pahala puasa. Bu, kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau kita ibadah yang lain, orang lain lihat. Punten. Misalnya Anda sholat di masjid. Siapa yang ketemu Anda tahu Anda sholat di masjid. Anda sholat di rumah. Suami Anda, anak Anda, pembantu Anda tahu Anda sholat di rumah. Sekarang sedekah. Anda nggak ngomong sama siapa-siapa. Minimal orang yang menerima sedekah akan tahu Anda bersedekah, betul? Apalagi haji, dari Harja Mukti. Ada yang berangkat haji suami istri doang. Ngantar, 10 angkot, 2 bus, 50 ojek, macet dalam itu. Semua tahu. Beda dengan puasa. Fa innahu li wa ana ajzihi. Puasa itu hanya aku yang tahu dengan orang bersangkutan. So, tadi subuh jam 4 suami, istri, anak semuanya sahur. Apa Anda bisa menjamin suami Anda ngantor ngarokok di kantor? Apa Anda bisa menjamin anak Anda berangkat kuliah sama temennya makan mie? Ini dia. Makanya hanya Allah yang tahu dengan diri orang bersangkutan. Itulah kenapa wajib punya ilmunya. Dalam ilmu fikih, ibu harus tahu rukun puasa. Rukun puasa cuma 2. Berapa, Bu? 2. Niat puasa Ramadan dari dur maghrib sampai dur subuh. Kalau lewat subuh Anda baru niat puasa Ramadan, puasa Anda tidak sah kecuali kalau puasa sunnah. Ayo bareng-bareng, takut lupa. 1, 2, 3 niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya karena saya bukannya ngehina Anda, sama sekali tidak. Walau bagaimana kita manusia kan setahun sekali. Makanya kalau tarawih di masjid itu kiai-kiai itu baca doa. Habis selesai doa tarawih, doa bibir, langsung doa puasa Ramadan. Jelas, Bu? 2. Nahan diri dari yang membatalkan puasa. Mana yang batalkan puasa? 1, makan minum. Ada lagi puasa makan batal, ada lagi puasa minum batal. Tapi kalau lupa tidak batal. Ibu teh nyuci banyak banget. Ya Allah, haus banget gue, gelok 2 gelas. Ya Allah lagi puasa, rezeki nomplok kece 2 gelas. Ibu teh ke pasar DP. Belanja sakariana buat 3 hari biar nggak capek. Lapar banget, makan. Ya Allah Gusti, saya ke puasa, rezeki sampai dikasih. Cuman kalau Anda di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, ingat lagi puasa. Yang di mulut keluarkan, kumur-kumur keluarkan, lanjutkan puasa Anda. Seandainya di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, ingat lagi puasa. Yang di mulut Anda telan, puasa Anda datang. Seandainya Anda giginya bolong, tadi sahur pakai semur jengkol sama nasi uduk. Ngelip semur jengkol teh. Nah, jigong kalau doyan teman. Ibu masak, bikin sop, bikin semur. Ada ulama mengatakan tidak batal, tapi makruh. Ada ulama mengatakan batal antara sagi lidah. Mana yang makruh? Baju putih. Baju putih dicuci di kolam yang airnya habis hujan gede, bajigur, ciga cai bajigur, terang bajigur. Begitu kering, putih lagi, apa burak? Saya tanya Anda, kalau Anda berpuasa, pahalanya pengen putih bersih apa burak? Makanya jangan jadi penjilat. Ini kan udah pada tua, tiap hari nyayur. Kalau udah tahu sayur segini, garamnya segini, guranya segini, mesin segini. Kalau ada khawatir di meja makan, taruhin di piring, ada garam. Jangan jadi penjilat, jadi orang.
Dua, yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Ibu teh lagi ngidam, kagak batal, nggak sengaja. Ibu teh naik angkot, sebelahnya keteknya bau, kagak batal, nggak sengaja. Saya makanya ngomong, ih, jijai banget gue mah. Saya ceramah di suatu tempat, si pinung masjid. Gusti aing mah sebelah saya teh kerekna bau deh. Saya teh geus rek utah bisa. Sebelah sini teh seberang saya teh nyengir. Maaf Pak, pindah itu teman saya, padahal gue nggak tahan bau keteknya. Ngapain pas gue pindah dia ngintil. La ilaha illallah, udah pengen jita aja gue sebel. Dengerin, jangan ketawa. Mandi, baju ganti kalau mengaji. Ngeganggu orang, gue beberapa kali muntah gara-gara jamaah. Ibu teh pulang ngaji dari masjid tadarus, pulang ke rumah, begitu mau buka pintu gerbang, nih halaman rumah, siga bau tai ucing, dicariin. Di belakang pot ada tai ucing, mana tai ucingnya mencret, ucingnya habis makan jak bebek. Ibu teh enak lihatnya, muntah, batal, kape lu sengaja nyariin tai ucing. Kalau muntahnya sengaja batal, kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Tidak. Yang membatalkan puasa hubungan suami istri. Tadi udah tahu ceritanya. 4, gila. Ini orang lembet. Mereka sedikit kesambat. Muncul orang Ciamis edan eling. Keur eling sahur. Siang abuhnya gila batal. Kita nggak bakal batal dari yang keempat karena kita bukan orang edan eling. 5, men. Bapak nggak ngerti sih. Ini yang namanya men itu bapak bulan puasa pika sebelum jam 5:30 ya Allah, plek coklat. Anda batal. Walaupun Anda bertahan tidak makan tidak minum, puasa Anda batal. Dan bayarnya seharian pakai otak. Jangan bilang begini, kemarin kan gue mennya jam 5, gue bayar jam 5 sampai jam 6, agak kaci tahu. Aneh, udah pada tua juga pada bayarnya seharian. Oke? 6. Yang membatalkan puasa yaitu keluar mani dengan sengaja. Ibu naik bus, naik angkot, naik kereta sebelah ganteng banget nyender. Ibu berhalusinasi seandainya laki gue seganteng dia. Cerot keluar, batal, lu berhalusinasi. Ibu nonton TV, drakor, draksit. Ibu terangsang, trot keluar, batal, sengaja. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Ibu bobo, BBS, bobo siang, ngimpi keluar mani tidak batal, tapi Anda wajib mandi. Rasul bersabda, al-ma minal ma, ngelihat air wajib mandi dengan air. Anda keluar mani, mandi keramas, lanjutkan puasa Anda. 6 yang batalkan puasa. Tapi ada 5 yang batalkan pahala puasa. Hom satu asya'atu bitus saum atau tilu tawabahu al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus wal bisabah. Bu, kata Nabi, 5 perkara yang batalkan pahala puasa. Puasa yang nggak batal pahalanya ron tau pakai G qalqalah kubro. Ron tau kalau rontok qalqalah sugro. Bu. Al-kadhib, ngomong bohong. Rasul punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar, jujur. Rasul bersabda, "Alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa inna birra yahdi ilal jannah." Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surga ya Allah. Siapa yang pengen masuk surga, ngacu. Jadilah Anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik, ngacu. Jadilah Anda orang jujur. Siapa yang pernah bohong, ngacu. Suami Anda nanya, mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Padahal ayah kene bohong tak? Yo, ibu teh dandan, masih muda dandan, keren, bukan kondangan. Anak Anda yang 3 tahun, 4 tahun lewat, mama ikut, mama diam, mama pakai ka dokter. Padahal mu kondangan, bohong tak? Ayahmu gitu. Yo. Ibu teh jualan baju, cek tetangga teh berapa baju?
250 teh sama tetangga teh apaan? Belinya aja kagak dapet tau, padahal di Tanah Abang belinya teh jigo. Tetangga datang, teh berapa di baju teh? 2,5. Ih, teh 150, kita udah keluarga. Apaan? Dari kemarin udah 7 orang yang nawar. Karena yang nawar baru dia doang. Bohong teh? Aya nu kitu? Aya. Bohong. Membatalkan pahala puasa. 2, gibah. Gibah teh ngarumpi ngomongin orang. Anda lihat Al-Hujurat ayat 12, buka. Al-Hujurat ayat 12. Sok, cepetan. Mangga. Sok, mangga. Yuk, ngacung mic-nya, kasih ke yang ngacung. Al-Hujurat 12, cepetan. Mangga. Tuh di belakang tuh, mic-nya dioper ke belakang. Langsung. Punten, cek, tangkap cek, ke belakang itu di pintu tuh. Terus, tangkap. Terus ke belakangin terus sampai ke pintu. Terus. Iya. Ngacung andanya, hayo. Oke, sok yang belakang baca. Hayo, baca. Al-Hujurat 12, sok. Langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. In mana sih? Hilang ya. Kan dulu Bu. Inna ba'dadh-dhanni ismun wala Ismon, lu jangan ngarang lo. Inna ba'dha ismun wala tasassasu wala Dah. kata Sian ya lah. wala yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula laham ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Hai orang yang beriman, insyaallah yang di masjid ini semua orang beriman. Jangan suka suuzon orang. Kalau suuzon sama orang, dia berusaha keras mencari kekurangan orang, mencari kelemahan orang, mencari kesalahan orang. Kita manusia ada yang sempurna. Rasul bersabda al-insan Allah manusia tempat salah, tempat lupa. Ketika orang yang sentimen anak kita menemukan kesalahan kita, menemukan kekurangan kita, menemukan kelemahan kita, apa dia tidak? Kata Allah, wala tajasus, kepo, sotoy, pengen tahu urusan orang. Bahkan kita yang diomongin kadang-kadang atau ceritanya orang aja pada ngomongin kita. Ini kemasukan setan. Hati-hati, tajasus, kepo, sotoy. Makanya jangan suka hero sabodo amat dikatain orang. Terserah gue, selama gue tahu yang gue lakukan benar, lu mau ngomong apa yang ada urusan. Ini tajasus. Kalau orang sudah kepo, apa berhenti? Tidak. Wala yattabba'ukum ba'dhan. Dia ngomongin orang si adukan. Ngapain lu ngomongin orang kayak orang ngomong orang benar aja. Siapa yang merasa tidak punya aib, ngacung. Siapa yang merasa punya aib, ngacung. Kita aib kita mau dibuka mau ditutup. Rasul bersabda, siapa yang di alam dunia aib orang lain dibuka, di akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang nutup aib orang lain, di akhirat aibnya ditutup. Makanya nggak usah ini mah tadarus di masjid. Ini lagi baca Quran ini diam. Udah gawe sih kepret ku aing. Doraka. Saya mah nggak ikut ngomongin orang, Mama Dedeh duduk doang depan dia. Sarwa gelona eta. Ontahon eta. Hati-hati Anda, jangan dianggap gampang nih lagi puasa. Anda hati-hati. Tuh, ngomong bohong, gibah ngomong. Saking Allah tidak suka dengan orang yang menggibah,
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan, pakai itu. Maukah kamu makan daging busuk saudara kamu yang sudah busuk, yang makin daging yang sudah busuk? Anda punya saudara, punya sahabat, punya kerabat, punya keluarga mati, dagingnya busuk, mau nggak Anda makan daging busuk saudara Anda? Ini yang ngerumpi temennya Sumanto, nenek Rina tetangga Sumanto mati, digali malamnya kemudian Mas Sumanto, bikin semur, bikin sok, bahkan menurut TV, saya punya TV, kemaluan nenek Rina diiris, dibikin jimat, dirantai, dibikin bandulan. Kalau cowok Sumanto, kalau cewek ngarupin ngomongin orang Sumanti. Hati-hati, hindarkan. Orang lagi puasa ngarupin ngomongin orang, kata Rami, pahala puasanya rontok. 3, namimah ngadu domba. Dalam Al-Baqarah, Allah sangat benci dengan orang munafik. Ketika Allah bercerita orang beriman 5 ayat, bercerita orang kafir 2 ayat, bercerita orang munafik sampai 12 ayat. Anda buka Al-Baqarah ayat 8, buka. Sok. Ayo. Sok, tuh tadi mic-nya cek, tadi mic-nya sini. Sok, cepetan. Angkat. Itu tuh belakang, jangan depan mulut curang. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Di antara manusia ada yang bilang saya beriman sama Allah, beriman dengan hari akhir, padahal mereka nggak beriman. Kenapa sih mereka begitu? Jawabannya Anda lihat Al-Baqarah ayat 10. Cepetan. Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit. Ditambah lagi dengan kelakuan mereka, penyakit hati mereka. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Hati-hati, jangan sampai hati kita sakit. Makanya ilmu pengajian, ilmu agama membuat hati kita sehat juga. Ini dia yang membatalkan pahala puasa jadi orang munafik. Dimanapun orang munafik berada, hancur. Kepengurusan Majelis Taklim ada orang munafik, pasti hancur. Kepengurusan DKM ada orang munafik, pasti hancur. Dalam keluarga ada orang munafik, pasti hancur. Makanya hindarkan kita jangan jadi orang munafik. Lagi puasa Anda munafik, pahala puasanya rontok. 4. Yaminul ghamus, saksi palsu. Ibu teh jualan spray, baju, segala dah mau lebaran. Mingutan ini. Pok, lu belum bayar kan yang bulan Februari ini? You nengok ke sana. Empok lihat kan waktu gue bayar, ya kagak lihat. Cuman kemarin dibawain kolak pisang semangkok. Iya gua lihat, padahal mantep. Saksi palsu bukan? Ketika puasa dia jadi saksi palsu. Rasul mengatakan pahala puasanya 5. Wan narudu bisahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Misal ibu teh kak mall mau lebaran gitu loh, beli baju buat anak, buat suami, buat keluarga. Ibu teh lagi milihin baju. Begitu gelirat kesengelirik ke sono, ada cowok pakai kacamata hitam, pakai jaket, ngedadahin. Kata itu siapa? Gua nggak kenal. Ibu terus milihin baju, rupanya cowok yang pakai kacamata tadi nyamperin. Ibu mulai ngah siapa dia? Rupanya dia sadar, dibuka kacamata hitamnya. Ibu kaget, mantan doi. Dia maju nyamperin, mau ngajak salaman. Ya Allah, kata ibu, wangi banget. Yang di rumah bau cincau balsam. Serem. Begitu salaman dikedet kencang, tenaganya gede. Laki gue letoy banget. Timbul keinginan. Seandainya gue tahu dari dulu ini lebih ganteng, lebih wangi, lebih kuat,
pilih ini daripada yang di rumah udah bau cincau balsam. Ser. Ketika Anda puasa punya hati ser-seran, pahala puasa Anda rontok. 6 yang membatalkan puasa, 5 yang membatalkan pahala puasa. Hadirin, kalau saya ngomong terus tidak adil. Silahkan bertanya, apapun pertanyaan Anda bebas. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit Coca-Cola dikasih kalender. Yang tidak nanya beli. Nah, iya. Bangkrut gue kalau semua dibagi. Mic-nya tadi mana? Mic. Langsung. Mic-nya mana? Berdiri yang nanya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pointernya aja. Baik, curhat Mama. Ya. Kalau kita berdoa berjamaah, ada yang imamnya yang berdoa, tapi doanya kebalik-balik gitu, Pak. Artinya kalau kita pahami keliru-keliru gitu. Ya. Kita tidak aminkan atau bagaimana itu posisi seperti Tidak itu? usah amin. Terus tarik 4 mata. Anda bicara. Doa Anda salah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Anda kalau mimpin doa mendingan baca daripada Anda baca salah. Benar? Kata ibu tadi, benar banyak yang begitu. Dia ngapalinya dari kuping, bukan dari buku. Makanya kalau kuping makan siwer-siwer. Tapi kalau dari buku pasti ngapalin doa dari buku, jangan diaminkan, nanti kita ikut celaka. Tapi wajib ditegur. 4 mata Anda katakan doa Anda salah, dan yang ditegur wajib sadar kalau dia adalah salah. Kadang-kadang ngambek. Beneran. Makanya pakai otak. Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang menciptakan sia-sia. Nomor berikut, Cek, kasih ginian, Cek. Biskuit 1. Ya. Jadi gini mah, kan saya orang sering di lapangan ya, di jalan gitu. Sering menemukan kayak semacam perhiasan ataupun kayak semacam payung gitu. Apakah saya harus ambil, apakah ditinggal? Anda ambil, selamatkan. Kalau di rumah tetangga yang Anda menemukan barang itu, bilang kalau ada yang nyari, ini adalah punya mereka. Saya nemukan di jalan, lebih aman. Ini posisi di pasar mah. Di pasar, Iya. Anda ambil, taruh di lapak yang paling dekat dengan Anda menemukan barang tadi. Jangan dibawa pulang. Itu namanya MALING. Oke? Nomor berikut, langsung berdiri. Ya, silakan. Mic-nya tolong dioper ke belakang. Ya, silakan. Bapak. Siapapun langsung berdiri dengan catatan jangan lama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tahiyat awal ayat itu sama nggak bacaannya, terus pakai sayyidina nggak mah? Sayyidina itu yang terhormat. Kenapa Rasul tidak pernah mengatakan Sayyidina? Karena kita janji sendiri. Tapi kita sebagai umatnya harus mengucapkan Sayyidina, menghormati beliau. Yang terhormat Bapak Camat, nggak mungkin Bapak Camat. Yang saya hormati saya sendiri, nggak mungkin. Oke? Pertama dan kedua sama nggak bacaannya? Sama. Ya, sampai tapi habis. rukun itu yang namanya tahiyat awal sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad, sampai situ. Itu rukunnya. Kalau itu nggak dibaca, maka tahiyat awal Anda tidak sah. Anda harus sujud sahwi. Oke? Nomor berikut langsung berdiri. Assalamualaikum Oman. Salam. Mic-nya ke belakangin langsung. Saya Langsung. punya anak laki-laki. Dia punya teman dekat perempuan. Karena saking dekatnya, saya ingin menikahkan dengan mahar yang semampu saya. Ya. Tapi perempuan itu tidak mau. Dia pengen mahar yang besar. Sementara saya nggak mampu, jadi saya bilang ke anak saya putusin aja. Betul. Udah, saya nggak salah mah. Belum kawin aja udah minta macam-macam, apalagi udah kawin. Tinggalin yang begitu mah. Terima kasih, Mama. Usahin, elah. Macam-macam belagu banget. Mendingan duit yang banyak buat modal nanti udah nikah. Minta mahar ini. Silakan cari cowok yang lain. Begitu. Oke? Langsung berdiri. Mama, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, kalau sholat ke masjid mah kan pakai mukenanya sudah bagus mah. Tapi ternyata pakai daster gitu yang seadanya. Tidak masalah, telanjang bulat juga masalah. Anda nggak pakai BH, nggak pakai kolor make pun, asal mukenanya tebel, tidak masalah, nutup orang. Maksudnya gini mah, yang dengan pakaian yang tadi mah yang surat apa ayat berapa tadi itu mah, yaitu maksudnya apakah disesuaikan juga pakaian kita tuh, kan kita mau menghadap Allah. Iya.
Jadi kan ya mukenanya bagus, pakaiannya juga. Betul, tapi seandainya Anda sembahyang asar, habis mandi, Anda misalnya langsung pakai daster, pakai mukena, nggak masalah, gitu, ya. Yang salah kalau mukenanya tipis, ada nggak pakai baju, malaikat bingung kan menilai. Iya. Kenapa ada siluet di situ? Nah, jadi bingung malaikat nilainya. Oke, makanya beli mukena yang tebal. Silahkan langsung. Oper ke yang nanya mic-nya langsung. Saya Mima, saya kadang puasa. Aku mau nanya. Diam, langsung jangan nengok mulu. Saya latahan mah, saya yang kadang puasa. Latahan yang saya bilang tuh punya orang laki. Bagaimana puasa saya mama? Saya lagi puasa. Saya itu latah. Kalau ada orang ngagetin, punya orang disebut-sebut. Makanya orang mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau Anda latah robah, ini temannya juga di pada rese sih loh. Jadi kalau latah dikagetin istighfar, astagfirullahaladzim, sadarkan temannya pada rese, digodain mulu, segala macam di absen. Itu yang salah. Makanya tergantung kebiasaan. Yuk biasakan bicara yang baik, agar latah pun yang keluar dari mulut kita kalimat-kalimat yang baik. Saya beri contoh. Saya ceramah di suatu tempat, kan ada nyanyian gini, selamat hari lebaran, salaman kan, etak mak-mak joget itu urun-urun. Saya bilang matiin lagu nah, urun sorangan capek cicing. Ada yang iseng di setel joget deui ya. Jadi emang spontan, bukan kesengajaan. Perbanyak istighfar, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa Anda. Karena la yu'aidukum billahi fi aimanikum walakin yu'aidukum bima kasabat qulubukum. Yang dinilai oleh Allah, yang dilakukan dari hati, bukan dari tangan. Jadi kalau dari hati Anda sengaja mengatakan kalimat yang tidak layak, itu tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau tidak sengaja tidak masalah. Makanya temannya jangan mancing-mancing. Oke? Nomor berikut langsung. Ya. Curhat mah. Ya. Mic-nya ke belakangin tuh, tolong panitia. Mama, ketika suami menembung atau berhutang uang kepada istri, itu tuh apakah suami wajib membayar? Kalau bilangnya minjam wajib dibayar. Terus ketika suami bilang gini, Bun sebaiknya Bunda jangan bilang gitu, Bunda harus bilang ikhlasin aja, itu bagaimana mah? Ngomong sama lakinya, bilangnya minta. Kalau minta ya minta, ngutang ya ngutang. Kembali kepada kalimatnya. Kalau lakinya bilang saya ngutang, bayar dong. Tahu diri. Terima kasih Mas. Mana lakinya? Silakan. Ya, berdiri langsung. Langsung. Ya. Mau tanya, bagaimana amalan wanita yang sedang haid dia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Perempuan yang sedang haid yang tidak boleh, satu, jangan sholat. Sholat wajib, sholat sunat. Dua, jangan tawaf. Tawaf wajib, tawaf sunat. Tiga, jangan puasa. Puasa wajib, puasa sunat. Yang keempat, tidak boleh berhubungan badan. Anda bisa lihat Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazirun nisa'atil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada tentang haid, jangan hubungan mereka, jangan dekati mereka, datangi mereka kalau sudah suci. Haidnya habis, sudah keramas, di tempat yang aku tentukan, gulnya di lubang depan, jangan ngikut terwot gede dari lubang yang akal tuh Pak, akal. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang suci, Allah menyukai orang yang taubat. Apalagi perempuan haid jangan duduk di dalam masjid, di emperannya boleh. Lalinya Anisa 43. Apalagi jangan dicerai. Kenapa dicerai? Karena nggak boleh berhubungan badan. Siapa tahu suaminya nyerai karena dia ada kebutuhan yang terpenuhi. Nah ini dia yang tidak boleh. Yang lainnya silahkan. Jangan megang Quran yang murni tulisannya Arab semua. Tapi kalau yang ada tatian kena naon. Jangan baca Quran yang panjang. Kalau yang pendek boleh dianggap dia zikir dan doa. Begitu. Nomor berikut.
Langsung. Assalamualaikum Mama Dede. Langsung, Mama. Mau nanya sholat sunnah. Sholat sunnah suruh itu berapa batas waktunya? Bu, sholat suruh itu 1,5 jam setelah waktu subuh. Misalnya subuh itu 4:30, nah maka jam 6 itu sudah ada suruh. Itu patokannya, oke? Nah, langsung. Mau tanya mah, Ya. Langsung. saudara saya kan punya kebun di samping rumah saya. Nah suka ada yang minta daun, ada yang minta ini, minta itu, tapi mintanya sama saya karena Anda jangan izinkan. Kalau Anda mengizinkan orang maling, nggak boleh. Iya, saya suka Bilang bukan punya saya. Iya, saya suka bilang begitu, bukan punya saya. Saya Betul. bilang itu. Iya, Ya, Bu, iya. benar. Terima kasih, Mak. Ya, jangan sotoy. Ambil aja. Ini saudara gue, saudara lu aja kagak mau ngasih. Jangan sotoy jadi orang. Langsung. Ya. Ini kan dulu waktu masih muda nih, suami zaman jahiliyah gitu. Mungkin usaha masih tabrak sana, tabrak sini, jadi ada sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kita. Bagaimana cara membersihkannya sebersih-bersihnya, Mah? Anda bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah 188. Wala taqulu amalakum bainakum bil batil batulu biha ilal hukami taqulu fariqam min abadin nas. Jangan makan harta orang lain dengan batil. Jangan nyogok hakim buat memenangkan perkara, padahal kalian tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus Anda laksanakan. Namanya orang, punten, harus bagaimana kata ibu? Dulu boleh jadi kita rezekinya yang haram, yang subhat. Sekarang ikut ngaji, jadi ngerti harus bagaimana. Anda bisa lihat Ali Imran 151. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat otak kecil di sini, di belakang. Semua yang pernah dialami oleh kita, oleh Allah direkam di sini, nggak bakal hilang sampai mati. Kecuali kalau kepala Anda nyerot aspal, amnesia. Duduk aja ke aspal, amnesia. Mata ayam kanan kiri, betul? Mata ikan kanan kiri, betul? Katanya. Mata manusia kanan kiri apa depan? Apa maksudnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang menciptakan sia-sia. Yang lalu sudah lelah berlalu. Kalau hidup pengen maju, song-song masa yang akan datang. Saya tahu kemarin banyak sekali pekerjaan yang salah, yang subhat, yang haram. Sebagai manusia, mata ke depan, song-song masa depan, banyak bertobat. Anda lihat di dalam At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Anda lihat Ali Imran 135. Alladzina yunfiqu walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah ibu duduk yang belakang ibu kalangan fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau ada orang berbuat dosa pahisah, naon pahisah teh? Dosa selain diri kita, ada orang lain. Misalnya ada orang pacaran, ada orang berbuat zina, audolamu anfusahum, dolim dengan dirinya, dosa yang tidak mengajak orang, narkoba, jimeng, putal, nanti ngajale, tah, dakanullah, tawabat sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosa dengan Allah, kalau dosa dengan manusia ditambah 2. 1, kembalikan hak orang kalau pernah ngambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah kita omongin tentang dia. Jadi Allah itu innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nomor berikut langsung ya. Ini langsung. Oh, tanya Mbak Dede, sebentar lagi kita kan mengadakan nuzul Quran ya. Ya. Nah, bolehkah untuk para wanita ini ikut musabahat Quran? Boleh, tidak dilarang. Tujuannya ibadah. Suaranya itu mengganggu gitu. Kalau suara perempuan aurat, kalau perempuan nyanyi pakai baju sekwil dah sekitar dada, mani unyan-inyan, itu yang salah. Tapi kalau berdakwah, kalau kita Quran niatnya karena Allah, tidak dilarang. Nomor berikut. Assalamualaikum. Salam. Bu Aja Dede. Ya. Hanya menanyakan
silakan. Kalau seandainya kita ngaji nih dalam baca tajwid, nah terus tajwid itu kan ada mad tabii sama mad badal. Perbedaan antara tajwid mad badal dengan mad tabii itu seperti apa? Kalau mad badal itu habis patah, ada alif, ada tanwin. Iya. Bacanya abadan jadi abada. Itu mad badal. Kalau mad tabii, Mad tabii sama mad badal. Kalau mad tabii kan ada yang ini atau yang alif ya. kalau mad badal di ujung ayat ibu ada tanwin patah, di depannya ada alif. Kalau Yang patah, kalau wau misalkan, wau ada patahnya berdiri, itu namanya apa? Hah? Iya, ibu. Kalau yang mama maksud sepengetahuan saya itu Iya. iwat, kalau patah. Iya, mad iwad itu namanya tadi itu mad iwad. Kalau yang Itu ini, mad tabii. Patah berdiri, wau yang terbalik, kasroh yang beri, itu juga mad tabii. yang saya maksud mad badal. Udah saya terangkan. Kalau Anda dengar dari awal, mad badal di ujung ayat ada fathah tain, tanwin patah, di depannya ada alif, dibacanya bukan dab tapi da, abada. Oke? Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Salam, mama. Menanyakan tentang taraweh buat ibu-ibu. Nah, saya itu sering sholatnya itu di rumah. Bagaimana ya Ustazah? Saran saya lebih baik di masjid. Pahalanya 27 derajat. Bertemu orang silaturahim. Di rumah belum tentu khusyuk. Soalnya ada yang Ustadz bilang kalau sholat di perempuan itu kan Sekarang lebih Anda lihat di Masjid Haram perempuan sholat enggak? sholat. Di Masjid Nabawi perempuan sholat enggak? Itu contoh yang terbaik. Oke? Oke, makasih Ustadz. Nomor berikut, langsung berdiri. Ya. Mangga. Sok. Yuk. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Mama. Ku izinkan anak tentara nih. Saya mau nanya. Saya dengerin. Kalau sholat tarawih kan kadang saya ngantuk ya Ma ya. Tatonya udah salam aja tuh gimana Ma hukumnya? Eta mah hayang sare mak. Gusti Terima kasih Ma ayeuna atas jawabannya. salat itu kudu bener-bener rukunya terpenuhi. Eta teh setan. Maka taraweh Anda tidak sah. Bukan taraweh, itu mah bobo. Silakan yang lain monggo, langsung. Mama, ini kan ada jamaah yang lagi nyusuin, terus dia itu nggak puasa gitu, anaknya sakit, terus bayarnya gimana? Anda lihat siapa yang boleh berbuka. Al-Baqarah 184. Paman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit-sakitnya parah, kalau dia puasa makin parah atau mati, boleh berbuka diganti di hari yang lain. Kalau sakitnya dikit, ibu kenapa nggak puasa? Kata Mama Dede, tadi di masjid dibilangin kalau yang sakit boleh buka. Kenapa? Ada panu, ada kutil. Bu, panu mah jeung kutil puasa si ari maneh. Yang sakitnya parah. 2, sabar. Orang yang bepergian jauh minimal 80 km boleh berbuka diganti di hari yang lain. 3, walal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang letoy, muda kayak tua letoy banget, tidak sanggup puasa, maka dia boleh berbuka, tidak usah ganti puasa. Orang saumur-umur letoy bayar fidyah ke fakir miskin. Berapa fidyah orang tadi? Hitung. Waktu dia sehat, kalau makan sehari semalam 100.000 bisa, maka 1 hari dia nggak puasa, bayar fidyah 100.000. Misal orang tadi sehari semakan makan 50.000, maka nggak puasa sehari, bayar fakir miskin 50.000 sesuai ekonomi dia tadi. 4, orang yang boleh berbuka kalau hamil, sakit, menyusui, anaknya sakit, emaknya sakit, boleh dia berbuka. Begitu dia sehat, puasa lagi. Di kita namanya aneh, bunting makan, netein makan. Bagaimana kalau tahun ini bunting, tahun besok netein, bunting deh, netein deh, bunting deh. Lu puasanya kapan? Makanya ngaji pakai Quran. Anda lihat Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik buat kalian kalau kalian tahu betapa hebatnya pahala puasa. Bu, orang ini hamil sakit, boleh buka. Orang netain sakit dia, sakit anaknya, boleh berbuka. Bayarnya 2 pendapat ulama. 1, bayarnya puasa doang.
atau puasa dengan fidyah. Tidak ada yang fidyah doang, kan habis beranak seger lagi, habis netain seger lagi. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik buat kalian kalau kalian tahu betapa hebatnya pahala puasa. Nomor berikut, ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini 2 kali nikah Mama Dede. Yang pertama saya nikah sama bapak angkat saya. Yang kedua saya nikah baru sama orang tua asli saya. Hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah nikah sama bapak angkat? Anda silakan lihat Al-Ahzab ayat 4. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Itu hanya perkiraanmu di dunia saja. Anda lihat Al-Ahzab ayat 5. Panggillah anak angkat kalian dengan bapaknya yang asli, itu yang adil buat mereka. Seorang anak angkat perempuan boleh menikah dengan ayah angkat. Seorang anak angkat laki-laki boleh menikah dengan ibu angkatnya. Yang tidak boleh menikah, Anda lihat dalam An-Nisa 23. Haram menikah dengan ibu, nenek, uyut, anak ke bawah, cucu. Haram. Haram menikah dengan saudara seibu sebapak, saudara sebapak, saudara seibu. Haram menikah dengan saudara kandung ayah. Haram menikah dengan saudara kandung ibu. Haram menikah dengan ibu persusuan. Haram menikah dengan saudara sepersusuan. Anda lagi ngenyusuin anak Anda, susunya habis, disusukan sama seseorang, harus ingat ini saudara sepersusuan. Tidak boleh menikah dengan saudara yang bareng-bareng netek sama ibu yang tadi. Haram menikah dengan ayah tiri. Haram menikah dengan ibu tiri. Haram menyatukan 2 perempuan saudara sekandung dalam waktu yang bersamaan. Anda menikah dengan bapak angkat tidak masalah. Menikah bapak angkat, nikah lagi dengan bapak kandung, ini yang haram. Ini yang haram. Makanya ngaji pakai Quran. Itulah saya gaya ngajinya begini, langsung Quran kan. Jawabannya jelas, haram menikah karena mereka mahram. Jelas Bu? Haram. Makasih Mama Dede. Wajib berpisah demi hukum. Anda bisa lihat dalam surat An-Nisa 23. Langsung. Wali maksudnya. Apa? Wali. Oke. Tadi Anda lihat. Apa Dede? Wali maksudnya wali. Kalau Anda nikah diwalikan dengan ayah angkat, tidak sah pernikahan Anda. Kalau diwalikan dengan ayah angkat sah. Wali ada 9, tolong dengerin. Bapak kandung, kedengeran? Kakek kandung, bapaknya bapak. Saudara kandung seibu sebapak. Saudara sebapak doang yang laki-laki. Kemudian anak saudara kandung seibu sebapak yang laki-laki, ponakan. Anak saudara sebapak yang laki-laki. Kemudian saudara kandung bapak, kakak ke adik yang laki-laki, paman uak. Anak saudara kandung bapak, sepupuan misanan. Baru yang ke-9 wali hakim. Jadi yang pertama Anda menikah tidak sah karena diwalikan oleh ayah angkat Anda. Oke. Silakan yang lain monggo. Mic-nya, Amin. Anda cari mic dulu. Langsung. Syaratnya sholat syuruk harus di masjid atau enggak? Tidak. Di masjid bangga, di rumah kita naon. Ibu habis sembahyang dari masjid, pulang nyapu, benah, ngepel. Waktunya suruh Anda sholat dengan naon di rumah kita boleh. Asal sholat terpenuhi. Punya wudu, ngadep ke kiblat, nutup aurat, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Ini syarat daripada sholat. Tidak masalah mau di masjid, mau di rumah dengan naon. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mau bertanya gimana hukumnya ya kalau teman hidup di rumah saya itu kalau ngaji di ujung ayat selalu pendek gitu, walaupun itu ada iya, ada wawu. Sudah saya kasih tahu itu panjang. Emang berapa harfat? Nah, dia nanya, Anda jawab. Makanya Anda beli CD atau kaset yang berangkat tentang tajwid, setelnya dikencengin biar dia belajar. Udah saya kasih tahu, susah banget itu kayak double setan aja ujungnya. Nah, Gitu. makanya ini banyak terjadi. Iya. Kalau yang berfirman waratilil Quran tartila, baca Quran yang tartila. Contoh, ada ustazah mimpin Yasin. Bu, Yasin, Al-Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ala siratal turja'un.
Saya tanya, ayat nu kitu. Banyak. Kalau yang bilang kesetanan, Anda bisa lihat di dalam Al-Baqarah 231. Wala tattabi'u ayatillahi huzwa fadhkuru ni'matallahi 'ala kulli kitabi wal hikmah ya'idukum bi. Jangan kalian jadikan agama dipermainkan. Jangan kalian jadikan agama dilecehkan. Ingat Al-Qur'an, sunnah Rasul itu pelajaran yang sangat baik buat kalian. Terus aja ditegur. Ya nggak apa-apa ya, Mak. Nggak apa-apa, kewajiban Dosa kita. ke sayanya gitu. Tidak, Anda lihat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa alaikum menara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kalian, keluarga kalian di panas api neraka yang bahan bahakannya manusia dan juga batu. Terus aja, orang Sunda punya peribahasa. Jika racak ninggal batu, laun jadi ceblok. Ngomong terus, lama-lama dia sadar. Oke? Iya, makasih, Mas. Langsung. Assalamualaikum, Ma. Salam. Tanya dong, Ma. Ya dong. Kalau salah satu doa kita dihindarkan dari orang-orang yang zalim itu seuzan nggak, Ma? Bu, tidak masalah. Makanya kita juga kalau tahu, Anda lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'in billah innahu samiun alim. Kalau datang godaan setan, langsung berlindung sama Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi kita berlindung sama Allah dari godaan setan, termasuk godaan orang-orang yang zalim. Itu seharusnya biar kita dihindari. Tapi apapun yang terjadi ini dunia, tidak semua yang kita inginkan dikabul. Kita bergaul dengan mereka tidak masalah. Yang salah bersahabat. Kalau berteman